itu. Wakidah pakai metode langsung pada tahapan musyahadah. Dan ini yang paling cepat dalam sejarah tasawuf yang pernah terjadi. Kalau yang lama mulai ilmu yakin, naik kaki, ainul yakin, itu lama. Saya Majid tidak memakai itu. Kalau tadi sampaikan itu ada 3 macam kajian boleh, tapi tahapan itu di Wakidah tidak dilalui. Maaf, ini musyrikin salah misalnya. Itu yang bisa menyampaikan ada ilmu yakin, hakul yakin, tapi Wakidah tidak ilmu yakin langsung pada hakul yakin. Ini bedanya, coba mungkin supaya dipelajari. Kalau menceritakan itu yang tidak tasawuf begitu, tapi Wakidah tidak langsung hakul yakin. Maka Wakidah tercepat. Mengapa ilmu yakin? Mengapa ilmu yakin tadi terangkan gambarannya? Ilmu yakin yaitu kalau akan sudah habis. Kalau satu orang punya begini begitu panjang tadi, membuang waktu murid itu ya, itu panjang. Kalau berbelit-belit hukum, akhirnya sasarannya, untung di akhir sasarannya mengenai. Saya di akhir kena, semua tidak bermanfaat pidatonya tadi. Jadi kalau pidato itu ada ya poinnya apa? Semua cerita itu diambil poinnya apa? Nah, bukan cerita. Kalau itu cerita anak sekolah di SMP, SMA diceritakan. Nah, di Wakidah ini sudah kajiannya bukan ilmiah. Itu dengan ilmiah. Bagaimana poin? Ini maaf. Nah, ini saya akan poin. Jadi ini hanya memang ada ilmu yakin, ada anul yakin, hakul yakin. Ada ibadah apa ya? Imanul abidin, iman muhibbin, arifin, ainan. Terus kita satu-satu. Ya, kita langsung iman arifin, marifat kepada Allah. Dan sulit. Kalau ilmu dengan ilmu, ya tadi terangkan. Ainul yakin dengan penghayatan. Menggambarkan kalau Bung Karno seperti orang melihat api, itu ainul yakin. Kalau kita sudah terbakar, hilang diri kita, itu namanya hakul yakin. Jadi teori Bung Karno dalam Dharma menemukan Tuhan. Ini yang warna. Nah, kita langsung hakul yakin. Bagaimana caranya? Hakul yakin orang itu merasakan. Seperti orang, maafnya aja, api atau minuman langsung menyentuh api, panas. Nah, itu langsung namanya merasakan panasnya api. Merasakan keimanannya itu bi'ainil basirah. Zauqiyah, merasakan ketuhanan Allah dalam hati kita. Itu tidak usah lewat ilmu yakin, langsung. Orang tidak perlu belajar api itu apa, langsung nyekel api langsung panasan tanpa mulai ilmu yakin, tanpa mulai ainul yakin. Orang ainul yakin berhenti, orang yang yakin berhenti, langsung aja pegang api, ini es panas, itulah hakul yakin. Nah, ini mungkin ini tadi masih natijahnya apa yang bicarakan tadi kurang, walaupun di akhirnya jadi masih konklusinya masih kurang jelas. Itu saya proses budi aja sobat. Para bapak, para ibu, bagaimana hakul yakin itu? Kalau api ya dipegang langsung panas. Kalau hakul yakin Bekasi, datang di Bekasi. Kalau hakul yakin minuman, diminum, merasakan. Nah, bagaimana sekarang hakul yakin kepada Allah? Nah, ini namanya poin. Tidak bisa, karena ini sebuah perjalanan hati. Kalau saya ingin Bekasi, naik sepur, Bekasi datang. Tanpa saya itu ilmu Bekasi, ilmu peta, naik sepur aja datang turun di Bekasi sampai. Orang yang belajar ilmu Bekasi belum tentu berangkat kalau nggak berangkat ke Bekasi. Nah, ini maka kaidah metodenya tidak memakai itu. Siapa sekarang yang menghantarkan kita ini? Nah, ini persoalannya. Siapa guide-nya? Guide-nya siapa? Yang mampu ya membimbing hati, bukan akal. Ini saya bicara akal. Tadi masukin akal. Hati tanpa proses interaksi. Hati dengan hati. Seperti orang sangat laki wanita, hati dan hati timbul rasa tanpa ada satu ucapan. Itu hati. Begitu juga saman hanya dengan mata. Dia paham ke sana tanpa ada kata-kata. Itu masih ada perantara indera mata kita. Kalau sudah pada hati tidak, nanti cipto digerakkan hatinya orang. Orang lupa, tahu-tahu dia teringat, atau orang teringat, diambil akalnya, akhirtu ukulihim, saya ambil akalnya dia, hilang, lupa. Nah, itu namanya ya mengambil akalnya orang.
Ingatannya orang diambil, hatinya yang tidak bisa. Mengapa orang tidak bisa ingat? Karena tidak ada memori di mukanya. Kemudian mau memanggil printernya di layar, tidak tampak. Begitu kita, Allah tidak tampak di hati kita, maka kita tidak akan ingat. Tapi jika hati kita tuh mampu ya melihat, mata kita bersih seperti mata saya, begitu tak buka terlihat semua di muka saya. Tapi kalau saya tutup, walaupun saya buka mata saya, tidak tutupilah, namanya kotoran hati. Jika manusia dibuka hatinya, ya tanpa disadari dia terlihat. Coba kita buka, tanpa kita sadari terlihat apa yang ada di muka kita. Kalau hati kita sudah terbuka, tanpa disadari Tuhan di muka kita. Siapa yang buka ini? Itulah dalam kajian tasawuf langsung namanya irsyadul qalbi, ini dalam dunia tasawuf, menuntut hatinya sang murid ila hadratir rabbi, ya, binadratil qalbiyah, dengan pandangan mata hati. Dan ini satu yang diberiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qalbun nubuwah ini memancar pada qalbul arif billah, ayat mursyid al-kamil kamil Sabtu Syabdul Qadir Jilani, Syekhuddin Naksabandi. Oleh guru mursyid ini tentu dipancarkan ke hati seseorang. Jika sudah dipancari hati seseorang, maka tersingkaplah tabir dalam hati seseorang itu, tampaklah Tuhan. Ini dari kaca ini. Kalau dari bahasa tajalli, Allah telah mampu menampakkan dalam hati manusia. Namanya tajalli. Ini dalam dunia tasawuf namanya menampakkan. Nah, kalau begitu Tuhan itu terlihat. Nah, penampakannya bukan teman-teman seperti kita melihat kamera, bukan. So, kita ingat aja penampakan. Nah, kira-kira itu metodenya. Untuk mencapai ini, kita diberi latihan, yaitu lillah dan billah. Tadi sebagian dicuplik. Justru ini kajiannya tadi kurang jelas, Bang Mulisin, pada tingkat lillah billah. Justru membias lagi. Sebenarnya sudah masuk. Lillah yaitu semua perbuatan kita ini harus kita niati ibadah. Ini prakteknya. Ya, tadi teori. Bagaimana caranya? Kita melihat ibadah, kita diam ibadah, kita makan, kita minum karena Allah, bukan karena lapar, bukan karena apa-apa, sehingga semua jadi ibadah. Kedua, billah, menghilangkan ego, karena di dalam manusia ada ego. Lah ego itu dalam dunia tasawuf disebut nafsu rububiyah, nafsu mengaku jadi Tuhan. Tuhan bisa, saya bisa. Tuhan punya kehendak, saya punya kehendak. Maka la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kemampuan melainkan atas Allah. Kita bergerak, Allah gerakkan. Kita mendengar, kita melihat, kita tidur, kita makan, semua Allah. Selama orang belum billah, syirik kepada Allah, merasa mampu, merasa kaya, merasa pandai, yang pandai hanya Allah. Maka barang siapa di antara kita sendiri belum lillah dan billah, ini pasti syirik. Dia berbuat karena keinginan, dia bermakan karena lapar, dia sekolah karena bodoh, bukan karena Allah. Dia bergerak di aku, maka ada syirik, ya, ubudiyah, syirik dalam ibadah, dan ada syirik da'iyah, pengakuan. Syirik ubudiyah tidak semata-mata karena Allah, mangan bukan karena Allah, karena lapar. Berarti ini syirik, menunjukkan Allah dengan dirinya, dia berbuat diperintah dirinya, dan dia mengaku bisa makan, maka ini mengaku bisa berbuat, padahal semua la haula wala quwata illa billah. Betapa tingginya ilmu ini jika kita bisa menerapkan. Teori ini diterapkan mudah, tapi hilang pergi. Seperti kita melihat gelas, hilang lagi, karena memang gelas itu tidak tampak. Tapi kalau gelas di muka saya tidak akan lupa dengan gelas selama saya memandang gelas. Selama saya memandang gelas, tidak akan lupa kepada gelas. Selama mata kita memandang Allah, maka tidak akan lupa kepada Allah. Kalau kita tidak melihat Allah atau tertutup, akan lupa. Inilah filosofisnya. Lah, siapa? Ada dua versi. Ada versi Allah mentajalli, nur ilahiyahnya menyinar.
kepada hati kita, sehingga kaca hati qiraatul qalbi mampu melihat kebesaran Allah, sehingga kita Allahu Akbar, niat ibadah billah. Ada versi dituntun oleh sang mursyid, hati dibersih. Hakikatnya matahari setiap saat menyorot pada dunia ini. Hanya mata kita yang tidak siap sehingga tidak jat mata. Hakikatnya Allah itu terus menyinari kepada hati manusia. Tapi hati kita yang tidak siap karena kotoran, sehingga tidak tampak kebesaran Allah, alias lupa. Oleh sang guru mursyid dalam dunia thariqah ini dibersihkan dengan nahdhah qalbiyah tadi, ditarik. Tahu kita ingat saja, tidak lupa dia. Itu namanya nazrah qalbiyah, pandangan mata hati. Dan yang dimiliki adalah para mursyidin, para orang yang ahli penuntun yang diangkat oleh Allah, yang adalah guru yang kamil mukamil. Dia mengajar muridnya tidak dengan ucapan, tidak dengan interaksi, jiwa dengan jiwa. Sang murid interaksi dengan gurunya, walaupun di jagat barat, gurunya ke timur, terbimbing. Seperti kita handphone, tanpa hubungan Jakarta Kediri tetap ada, tapi melalui media handphone. Ini medianya hati. Pertolongan dari hati juga. Seperti kita, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, atau Allah. Teori sama, tapi kenyataan cepat ya Sayyidi ya Rasulullah. Kenyataan. Nilai murahnya tinggi Allah, tapi realita di lapangan cepat ya Sayyidi, karena ikut campurnya Rasulullah SAW. Kalau kita ya Sayyidi, ya sendiri. Kita suka nggak Jokowi. Memang teori bisa, tapi umumnya tidak sampai. Tapi kalau dibimbing oleh menteri atau Bu Jokowi, kontan bisa teko. Logikanya begitu. Karena ada orang yang sudah dekat dengan Pak Jokowi, jangan datang dengan surat. Setahun belum bisa masuk istana negara. Tapi zaman kenal dengan putra Jokowi karena konco sekolah, zaman bisa masuk di istana negara. Begitu Rasulullah adalah priayi yang dicintai Allah, yang diberi hak oleh Allah. Satu-satunya manusia yang mampu menerima nur ilahiyah hanya Rasulullah SAW. Gak kuat. Nabi Musa tidak kuat di Gunung Torsina, ingin ketemu Tuhannya. Tuhan menampakkan nurnya, Nabi Musa semaput atau mati, itu tidak kuat. Nah, nanti difilter oleh satu pototran yang sangat kuat, yaitu Rasulullah, diperkecil, kemudian disalurkan kepada guru-guru yang memang oleh Allah diangkat. Baru guru ini menyinari kepada hati kita. Ini filosofisnya. Dalam kajian tasawuf, maka tidak ada ahli sejarah mempelajari seorang wali tanpa guru, tidak ada. Satu dua saja tanpa guru. Pada ada guru, kecuali bisa lawat. Semua ahli tasawuf bertanya, bisa sampai kepada Allah kalau selawat tanpa guru. Tapi kalau dengan guru, dengan lainnya selawat, zikir, pasti harus ada guru kamil mukamil. Karena tidak akan mampu ini menghadap Allah langsung. Kalau mengingat bisa, kalau menghadap tidak bisa. Nah, kemudian dengan sholawat itulah, karena gurunya siapa? Rasulullah SAW. Inilah yang dipakai metode di dalam Waqidiyah. Maka Mbak Yai mengajak sholawat. Nah, kalau dasar sholawat banyak, nanti terlalu lama. Kalau menggunakan satu persatu sholawat ini, enggak. Saya kira saya yakin kedua sholawat itu semua ittifaq bainahum ulama mufakat bahwa sholawat bisa mutlak hukumnya. Ya, ada wajib seumur hidup, ya, wajib setiap sholat dan sebagainya. Nah, kemudian ini orang maca sholawat ada tujuannya minta syafaat, ben dipari slamet, kewaras lorone, ben dipari sugih, ben paringi anak sukses. Semacam sholat kamilah di Jawa Barat, ben pagi soal ekonominya. Nah, ya. Kalau di Kediri namanya sholawat nariyah, kalau di Jawa Barat sholawat kamilah yang dikarang oleh Syekh Taji 4444. Nah, itu kaifiahnya. Itu pun diangkat orang sak kampung, jadi orang satu baca sekali-sekali itu ya. Atau orang 100 ya, berarti berapa? 40 kabut. Yang bagus sendiri. Bahkan kalau perlu 16.000 majelisan. Kalau perlu uzlah, ya, dan sebagainya, ya, itu tingkat. Tapi kalau kita membuat syafaat, bukan untuk harta, bukan untuk supaya dibimbing hati kita, taqarruban ilallah, maka kita pun akan didoakan Rasulullah
hati kita dibimbing dengan doanya, binadrati qalbun nubuwah, kita terbimbing. Ya, artinya gimana? Artinya sama aja dengan orang meditasi. Panggil, itu prakteknya. Kalau saya menghadap sama ya Rasulullah, bayangkan Rasulullah dalam lama. Tingkat meditasinya sejauh mana makin latihan, maka namanya riyadhah. Riyadhah artinya latihan. Riyadhatul badani, volleyball, sepak bola. Wa riyadhul qalbi, melatih hati. Sampai dibimbing oleh sang guru. Sehingga sampai di hadratul Rabbi, di hadapan Allah. Kalau sudah terjadi ini, seperti mata kita, saya jangan terlihat lampu, tidak bisa. Memang eksisnya mata itu setiap ada rangsangan sinar masuk. Tapi kalau belum, masih sakit, kok nggak kelihatan? Ya nggak kelihatan, walaupun melek. Tapi kalau sudah awas, nggak bisa, jangan kelihatan, nggak bisa. Begitulah Allah SWT. Jika mata hati kita sudah halan, ya itulah keberadaan daripada apa itu mata. Halan dalam arti keberadaan maupun halan dalam arti seketika. Nah, ini mata kita ingat. Dan ini tingkat-tingkat lagi di sana. Kita tingkat farku, tingkat jam'u, tingkat ini. Nah, di wakitnya dipimpin melatih lillah dan billah. Dengan metode kita minta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis, berdoa itu syaratnya. Satu, harus niat ibadah kepada Allah. Baca sholawat sama, menghadap, niat menghormat Rasulullah, ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan, menyintai. Juga niat ya tasyukur pada Rasulullah selama ini dia membimbing kita. Kemudian dengan rasa sangat membutuhkan pertolongan Rasulullah SAW dan pertolongan Allah telah tidak ada kemauan apa-apa, dengan menangis. Iqbalu alallahi bisiddati dzulli wal ingkisar. Barang siapa menghadap pada Allah dengan perasaan merasa hina, merasa zalim, merasa membutuhkan pertolongan Allah sampai mencucurkan air mata. Asru khairid dunya win akhirah. Disitulah pusat akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran itu menyatakan faqu katsira falyabhaku qalila. Menangislah yang banyak dalam Al-Quran, tapi tertawalah yang sedikit. Barang siapa di dunianya itu banyak tertawa, besok di akhirat banyak menangis. Barang siapa yang di dunianya banyak menangis, besok di akhirat tertawa, karena tahu amalnya sangat besar. Tapi yang di dunia bersenang-senang tertata, besok nangis karena tidak punya amal. Dan tidak ada satu nabi pun yang tidak ahli menangis. Tidak ada satu wali pun yang tidak ahli menangis. Nabi kalau malam menangis sampai bengkak-bengkak matanya. Kita umatnya tidak pernah menangis. Kita tidak pernah merasa dosa. Maka harus merasa dosa. Mari kita merasa dosa, menangis. Dosa kita lihat. Kita review kembali berapa dosa yang kita lakukan. Sudahkah kita tobat kepada Allah? Bisakah kita menangis ketika melihat dosa? Kalau tidak bisa, harus tobat. Itulah mata yang atos, yang keras, yang tidak bisa untuk jangan menangis kepada Allah. Arba'u khisalin min alamati ala syaqawah, yaitu qaswatul qalbi. Orang yang hatinya keras, sulit diajak menangis. Wajumudul aini, ya orang yang matanya keras, sulit untuk diajak menangis. Qaswatul qalbi, hati keras, sulit untuk diajak merasa dosa. Akibatnya tidak merasa dosa, wajumudul aini, orang sulit untuk menangis. Wa hubbud dunya, lain begitu, dia hanya sedang dunia, hanya mencari kepuasan dunia. Kalau satu melamun, kaya, ya, ingin kaya, ingin ini, ingin, tapi tidak mau bekerja. Mari para hadirat, kita ingin surga tapi tidak pernah tobat kepada Allah. Derain air mata inilah sebagai saksi kita besok di hadapan Allah SWT. Tak pernah ada hambanya Allah yang menangis di tengah lapangan sini, dan suket-suket itu bisa akan melaporkan kepada Allah SWT. Barang siapa yang mau mencucur air mata ini nanti,
semua akan dari saksi di hadapan Allah bahwa fulan ini biar pernah menangis di tanah saya ya Allah. Mari, dalam barang siapa yang tidak mau, fulan ini pula yang tidak menangis ya Allah. Mari kita terapkan sekarang, mencoba menangis dengan dosa-dosa kita, dosa-dosa anak kita. Al-Fatihah. Mari kita bayangkan Kanjeng Nabi di hadapan kita. Kita nggak nutur banyak merasa dosa. Ya Rasulullah, aku umatmu yang zalim selalu. Aku orang yang berlarut-larut penuh kedosaan. Bimbinglah aku ya Rasulullah. Jika terpaksa kau hindari aku, sungguh aku orang yang akan hancur binasa. Para hadirin kita besok maksudul khotimah atau husnul khotimah. Ketika sakaratul maut datang, Rasulullah hadir, ya umatku, mari ikut aku. Sayang, kita lupa siapa yang datang itu. Kita nggak kenal. Rasulullah kembali, wahai umatku, aku datang kau lupa padaku. Iblis datang, yang kita anggap orang tua kita, membawa segelas air. Kita ikut bersama iblis di neraka. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamkatin wa nabasin bi adati maklumatillah ya fuyudati wa Allahumma ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina fi kulli lamkatin wa nabasin bi adati maklumatillah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamkatin wa nabasin bi adati maklumatillah ya Allah. Allahumma kama anta, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa nas'aluka Allahumma bihaqqi an tubiqana bilujjati ba'dil wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuqsa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqna tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bi ilmuka wa ahsau kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabb. Mari sambat Kanjeng Nabi ya Rasulullah, panjang tulung kula ya Rasulullah, ya syafi'al khalqi sholat alaika nur wa aslahu wa rukahu atikni faqalla lamtu laysa li sayyidi siwak wa inta rudda kundu syasun ya syafi'al khalqi sholatu was alaika nur al khalqi hadiyan wa aslahu wa rukahu faqad zalamtu abadan wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwa fa in tarudda kuntu syasun hadi ya syafi'al khalqis alaika nur wa aslahu faqad zalamtu abadan wa laysa li ya sayyidi siwaka wa in tarudda kuntu syasun
Mari jerit kanjeng Nabi panggil, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Sayyidi. Mari kalau ada sambat pada ghazu zaman. Siapa ghaz itu? Ghaz itu bahasa Arab artinya penolong. Mengapa penolong? Beliau yang diberi wewenang oleh Allah dengan doanya. Atau orang menyebut waktu zaman. Ada yang menyebut Qutbul Aqtab, ada yang menyebut Sultanul Aulia, rajanya wali. Doanya ijabah. Dia bisa membimbing dari jarak jauh ribuan kilometer bisa dengan doanya. Barang siapa yang betul-betul memohon pertolongannya, dia hadir dalam pertemuan itu. Mari kita panggil ya Allah, salamullah alaika rabbini biiznillah wa amlu ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil ali ya ayyuh salamullah alaika rabbini biiznillah wa ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah ya ayyuh salamullah alaika rabbini biiznillah واملؤ إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا شافع الخلق حبيب الله صلاة عليك مع الله وضلت إلتي في بلدتي خذ بيدي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع الله وضلت خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع ضلت إلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي